Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat di acara ke-6 Praktikum Pemrograman Geospasial Berkelanjut. Nah, untuk acara ke-6 PGPBL kali ini, saya melakukan pembuatan proyek yaitu berupa integrasi antara aplikasi hybrid yang dimana dia itu menggunakan Ionic Framework dengan Leaflet.js. Nah, sebelum masuk ke proyek saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Leaflet.js. Jadi Leaflet.js sendiri itu merupakan library yang mana dia itu fungsinya adalah untuk menyediakan peta interaktif, sehingga peta interaktif tersebut nantinya dapat diinteraksikan oleh pengguna. Nah, eh, kalau untuk petanya sendiri, peta yang disediakan oleh Leaflet itu namanya adalah Leafmap. Dia itu sifatnya open source, sehingga dia dapat diakses oleh siapapun, oleh berbagai user. Nah, di sini adalah sedikit kutipan dari project saya. Nah, sebelum masuk ke sini, mungkin saya akan menjelaskan mengenai skripnya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada homepage TS. Homepage TS di sini adalah fungsi untuk me, untuk mengatur petanya. Jadi, peta yang saya ingin tampilkan itu di dalamnya memuat apa saja itu ada di sini. Nah, untuk petanya sendiri di sini yang pertama saya melakukan pengaturan ID-nya. Nama ID dari peta saya itu adalah map ID. Nantinya ID ini akan dipanggil oleh homepage HTML di sini sehingga si peta yang telah diatur semua di homepage TF ini dapat muncul di halaman muka yang diatur di HTML di sini. Nah, kalau untuk petanya sendiri saya membuat 3 base map. Di sini ada base map OpenStreetMap, lalu ada terrain dan juga ada Cartolite. Di sini semuanya dipanggil dan dideklarasikan menggunakan link. Di sini open ada OpenStreetMap, lalu ada terrain atau open topo map dan juga ada Cartolite atau Karto CDN di sini. Nah, kemudian di sini ada OSM atau OpenStreetMap yang saya buat sebagai base map utama. Jadi, nantinya setelah saya masuk ke aplikasinya, di aplikasi peta awal itu, yang ditampilkan itu adalah eh, peta dasarnya berupa OpenStreetMap. Nah, kemudian setelah itu, selain saya memanggil petanya, saya juga melakukan pembuatan marker. Di sini marker yang saya buat itu adalah di daerah Jakarta. Nah, marker yang saya buat ini saya ubah simbolnya, simbol dari si marker itu saya ubah menggunakan eh, ekstensi library dari font Awesome. Nah, kemudian di sini juga ada control layer, jadi peta-peta atau peta dasar yang tadi 3 itu yang saya panggil itu saya contain, saya wadahi di suatu pengaturan yaitu pengaturan control layer di sini. Oke, setelah itu di sini ada index HTML. Index HTML sendiri di sini fungsinya adalah fungsi yang paling menonjol di sini adalah untuk memanggil library dari font awesome sehingga font awesome tadi simbol dari marker tadi itu bisa dipanggil dan bisa muncul di dalam petanya. Selanjutnya di sini ada homepage HTML, di mana di sini ada pengaturan dari petanya 100% karena eh, penggunaan 100% ini untuk menghindari kesalahan karena ini kan aplikasi hybrid sehingga dia itu mengikuti device dan tidak selamanya ukuran dari device itu sama semua. Jadi disarankan untuk menggunakan persentase. Nah, di sini saya menggunakan 100% agar aplikasinya itu bekerja dengan layar full. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada map ID, itu ID dari pengaturan peta di sini dipanggil di page HTML. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada global SCSS. Di global SCSS sendiri di sini adalah tempat untuk memanggil leafletnya. Jadi leaflet CSS itu yang style untuk leafletnya, untuk peta leaf map-nya itu diatur di global SCSS di sini. Nah, tadi sebelumnya sudah saya perlihatkan sedikit. Nah, di sini. Nah,
setelah melakukan proses scripting, saya juga melakukan deploy dari aplikasinya itu, aplikasi hybridnya ke Vercel. Nah, di sini Vercel ini memang dia itu fungsinya untuk melakukan deploy. Jadi dia itu platform. Vercel itu platform hampir sama seperti GitHub, namun Vercel ini dia lebih spesifik ke aplikasi hybrid. Jadi saya melakukan deploy-nya di Vercel. Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini saya karena di device saya untuk membuat aplikasi ini sudah terhubung dengan Git, jadi saya tetap up ke GitHub-nya. Nah, di sini Vercel itu bisa menghubungkan secara langsung dengan repository dari GitHub, sehingga saya bisa langsung mengakses hasil deploy di Vercel itu, yang mana Vercel itu mengambil dari repository GitHub akun saya. Nah, di sini adalah hasil project saya yang di Vercel. Bisa kemudian dilihat peta saya di sini. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada marker Jakarta di sini. Lalu interaktif di sini bisa untuk di zoom, zoom in, zoom out, lalu bisa dimunculkan pop up, lalu juga di sini ada layer control yang saya sebutkan sebelumnya. Ada OpenStreetMap, Terrain, dan juga Cartolite. Nah, tadi di awal itu juga yang muncul pertama kali peta dasarnya itu adalah OpenStreetMap karena diatur sebagai default peta dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.